Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Baik, pagi ini kita lanjutkan bab adabus siyami wa makruhatuhu. Adab-adab puasa dan makruh-makruhnya puasa. Lisyami adabun kathiratun kama yali. Puasa itu memiliki adab-adab yang cukup banyak yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, as-sahuruh. Jadi adab yang pertama adalah bersahur. Yustahabbu liman yuridu siyama ayyatasahhara sunnah bagi orang yang berpuasa bersahur. Jadi sahur bagi orang yang berpuasa itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Lima fis sahuri minal barakatih, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Wal isti'anati ala siyamin nahari, dan membantu, mensupport, menguatkan terhadap puasa di siang hari. Wa mukhalafati ahlil kitabih, dan menyelisihi ahli kitab, karena ahli kitab itu kalau berpuasa tidak pakai sahur. Wa qala ala dzalika riwayatun an Anas radhiyallahu anhu. Dalilnya adalah riwayat Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, tasahharu fa inna fis sahuril barakatah. Tasahharu, sabdanya Rasulullah, bersahurlah kalian, fa inna fis sahuri al barakatah, karena ada keberkahan di dalam sahur. Wa riwayatun an Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, dan riwayat Amr bin As, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, faslun ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi akalatus sahari. Jadi pemisah atau pembeda antara puasa kita umat Islam dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Rawahu Muslimun. Wa amma waktuhu, waktunya sahur, fa innahu yamtaddu baina nisfil lail ila tulu'il fajri. Jadi waktu sahur itu adalah antara pertengahan malam sampai terbitnya fajar. Jadi sampai subuh ya. Jadi sampai subuh. Tapi imsak itu adalah termasuk sinyal alarm bahwa akan memasuki waktu berakhirnya sahur. Wa yahsulu bi katsiril ma'kul wa qalilihi. Jadi sahur itu bisa dengan makan, bisa diperoleh baik dengan makan sedikit maupun banyak, sudah dianggap sahur. Wa yahsulu aidan bil ma'i. Demikian juga sahur cukup dengan air bisa. Jadi minum air, misalkan yang merasa kenyang dengan makan nasi, maka dia minum air, minum energen dan lain sudah cukup. Kaqauli sallallahu alaihi wasallam, tasahharu walau bijur'ati ma'in. Jadi sahurlah meskipun dengan air ya. Yang kedua, ta'khirus sahuri. Adab yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Jadi adab-adab di sini status hukumnya adalah sunnah ya. Wadhalik, mengakhirkan sahur adalah sunnah. Wadhalika bihaitsu yantahi minat ta'am wasyarabi kubaila tulu'il fajri biqalil. Yaitu makan dan minum sebelum sebentar ya, menjelang terbitnya fajar. Sahurnya menjelang terbitnya fajar, itu sunnah ya. Wa dalilu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabdanya Rasulullah, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftara wa akharus sahura. La tazalu ummati, tidak henti-hentinya umatku, senantiasa umatku, bi khairin dalam kebaikan, ma ajjalul iftara, selama mereka menyegerakan berbuka puasa, wa akharus sahurah, dan mengakhirkan sahur. Adab yang ketiga, al-ightisalu anil janabati qoblal fajri. Mandi besar ya, mandi dari junub sebelum fajar. Liyakuna ala tuhrin min awwalis shaumi. Tujuannya apa? Agar kita mengawali puasa
agar kita itu dalam kondisi suci sejak awal mula puasa. Wa makna dzalika, maknanya adalah annal janabata la tunafi as-siyamah, bahwa status junub itu tidak menghalangi sahnya puasa. Walakinnal afdhala izalatuha qabla al-fajr, tapi yang lebih utama sunnahnya adalah menghilangkan junub, mandi junub sebelum subuh, sebelum terbit fajar. Lanjut, yang keempat, tarkul hujri minal kalami. Tarkul hujri minal kalami. Meninggalkan berkata dusta ya, berkata bohong atau berkata yang sia-sia, yang mungkar. Wa huwa al-hujri itu kasyatmi, seperti mencaci ya, mencaci, mencela, wal kadhbi dan bohong, wal ghibah dan wibah, wan namimah dan namimah. Jadi adabnya orang yang berpuasa adalah meninggalkan perkataan yang sia-sia, berbohong, mencela, misuh-misuh dan lain-lainnya. Ini termasuk sunnah adab puasa. Wa saunun nafsi anis syahawati, dan menjaga nafsu dari syahwat ya, menjaga syahwat ya. Contohnya seperti apa? Kan nadhuri ilan nisa'i, seperti melihat perempuan yang bukan mahram. Wasima'il ghinai, dan mendengarkan musik-musik yang haram ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan sabdanya Rasulullah, man lam yada qaulaz zur wal amala bihi, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang kotor, wal amala bihi, dan mengamalkannya, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh fi ayyada atau amahu wa syarabahu, terhadap puasanya. Wa'lam, ketahuilah, annasyatmah, bahwa sungguhnya mencaci, wal kadbah dan berdusta, wal ghibah dan wibah, wan namimah dan namimah, mengadu domba, wa nahwa dzalika, dan yang semisalnya, umurun muharramatun bihaddi dzatiha, termasuk amal perbuatan yang haram sendiri ya, meskipun bukan zatnya sudah haram, meskipun bukan puasa pun diharamkan. Wa innamal jadidu fil amri bin nisbati lis-shaimi annaha ilawatan ala kauniha ithman tuhbitu ajra siyamin. Tapi di bulan Ramadan lebih-lebih semakin diharamkan bagi orang yang berpuasa, bahkan bisa menghilangkan tuhbitu ajra siyamin, bisa menghanguskan pahala puasa. Wa in sahha ma'aha as-saumu, meskipun secara fikih puasanya sah. Wa tammal wajibu, dan kewajibannya gugur. Baik, kemudian yang kelima, tarkul hijamah wal fasdi wa nahwihima, tidak melakukan bekam ya, atau mengeluarkan darah. Kenapa? Li'anna dzalika yud'ifus shaima, karena bekam di waktu puasa itu bisa melemahkan, bisa mengurangi kekuatan orang yang berpuasa. Wa kadzalika, demikian juga termasuk adabnya berpuasa adalah dzauqut ta'am, tarku dzauqit ta'ami wa ilkihi, tidak mencicipi makanan atau mengunyah makanan. Jadi mencicipi makanan itu sebenarnya tidak membatalkan puasa selama makanan itu tidak masuk ke dalam perut ya. Mencicipi, mengunyah itu tidak membatalkan puasa, tetapi termasuk adabnya adalah tidak dilakukan. Kenapa? Khaufan min wusuli syai'in minhu ila jaufihi, karena khawatir ada yang masuk ke dalam perut kita. Kenapa? Lianna wusulahu ilal jaufi yuftiru, kalau sudah sampai masuk maka membatalkan puasa. Yang keenam, ta'jilul iftari, menyegerakan berbuka puasa. Jadi seperti yang di atas tadi, menyegerakan berbuka puasa itu termasuk adalah sunnah. Wa yakunu dzalika itra tahaqquqi ghurubisy syamsi. Jadi menyegerakan puasa itu kalau sudah benar-benar yakin kalau matahari sudah terbenam, sudah yakin bahwa adzan ini adalah adzan maghrib, bukan adzan asyar. Yang ketujuh, al-iftaru ala tamrih. Yang ketujuh adalah berbuka puasa dengan kurma. Jadi sunnah berbuka dengan kurma. Wa yustahabbu ayyuftira as-shaimu ala tamrin fa illam yajid fa ala ma'in. Kalau tidak ada kurma maka
berbuka puasa dengan air, seperti sabdanya Rasulullah, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa illam yajid fa ala ma'in. Yang kedelapan, ad-du'a'u indal iftari, berdoa ketika berbuka puasa. Wa yundabu lis-shaimi ay yaqula inda fitrihi, disunnahkan bagi orang yang berpuasa berdoa ketika berbuka puasa, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu dhahabadh dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Ini dua doa digabungkan. Tidak usah berdebat mana yang sahih, mana yang dhaif, dua-duanya kita gabungkan dan kita amalkan. Wa yundabu aidon, dan disunnahkan juga ayyad'uwa bima sya'ah, berdoa sesuai dengan doa-doa yang dia suka indal fitri, ketika berbuka puasa. Jadi dianjurkan kalau mau berbuka puasa berdoa yang banyak. Kenapa? Karena waktu berbuka puasa adalah waktu yang mustajab. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan sabdanya Rasulullah, inna lis-shaimi inda fitrihi la da'watan ma turaddu. Bagi orang yang berpuasa itu ketika berbuka puasa dia punya doa yang kalau dia berdoa maka tidak akan tertolak. Maka kalau berbuka puasa jangan disibukkan dengan dengan nonton, dengan main, tapi sibukkan dengan doa menjelang buka puasa. Maka buber itu buka bersama, alangkah baiknya jika kemudian tidak masalah, tapi alangkah baiknya jika dijadikan doa bersama menjelang berbuka puasa yang banyak. Kenapa? Karena sekali lagi doa menjelang buka puasa itu termasuk waktu yang mustajabah. Yang kesembilan adabnya adalah taftirus shaimin. Taftirus shaimina, memberikan taftirus shaimina, memberikan buka puasa terhadap orang lain. Wadzalika bi ayyud imahum indal fitri. Jadi memberikan buka puasa kepada orang, biasanya kalau banyak ya orang-orang di kota-kota itu di pinggir jalan memberikan buka puasa, itu sunnah ya, termasuk adab. Fa in ajuzza an itnamihim ala tamrotin aw syurbati ma'in, kalau tidak mampu ya memberikan buka puasa berupa makanan, paling tidak kurma atau air. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang memberi buka puasa terhadap orang lain yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka dia mendapatkan seperti pahalanya orang yang berpuasa. Ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an, meskipun pahala orang yang berpuasa itu tidak terkurangi sedikit pun. Jadi utuh ya. Dia mendapatkan pahala yang berpuasa utuh, demikian juga yang berpuasa mendapatkan puasanya utuh. Yang ke-10, al-iktsaru minas shadaqah wa tilawatil Qur'an. Nah, ini ya, adab yang ke-10, banyak-banyak sedekah dan banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Yustahabbu lis-shaimi, disunnahkan bagi orang yang berpuasa, ayyukthira minas shadaqati fi syahri ramadhana, dianjurkan memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Kama yustahabbu lahu ayyukthira min tilawatil Qur'ani wa mudarasatihi, sebagaimana juga disunnahkan memperbanyak membaca Al-Qur'an dan mengkaji ya, mempelajarinya. Wadhalika, hal itu lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan ajwadan nasi bil khairi. Rasulullah itu termasuk paling dermawannya manusia ya dalam hal kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadhana. Dan Rasulullah itu semakin dermawan ketika di bulan Ramadan, hina yalqahu Jibrilu, ketika bertemu dengan Jibril. Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadhana fayudarisuhul Qur'ana. Dan malaikat Jibril itu turun di setiap malam bulan Ramadan, bertemu dengan Rasulullah dan mempelajari mentadaruskan Al-Qur'an. Wa ala anna sadaqata mustahabbatun fi syahri Ramadhana, dan bahwa sedekah itu disunnahkan
di bulan Ramadan mutlakon secara mutlak, fahiya fil ashril awahiri minhu asaddu istihbaban wa akbaru fadlan. Maka di 10 terakhir bulan Ramadan semakin disunnahkan dan semakin besar keutamaannya. Wa kadzalikal i'tikafu fil masjid, demikian juga i'tikaf di masjid. Wa amma makruhatus siyami, adapun makruh-makruhnya puasa, fatatamatsalu fi mukhalafatil adabil madhkurah, maka makruhnya puasa adalah lawan katanya dari 10 sunnah tadi. Jadi misalkan mengakhirkan berbuka puasa itu makruh, kemudian mengawalkan sahur itu makruh, kemudian berbicara yang kotor, bohong di bulan puasa itu makruh, kemudian jadi kebalikannya 10 sunnah tadi, 10 adab tadi adalah makruh. Fa ba'duha yadkhulu fil makruhi tanzihi, sebagian dari kebalikan 10 adab tadi itu masuk dalam makruh tanzih, kata akhiril iftar wa ta'jilis sahur, seperti mengakhirkan buka puasa dan mengawalkan sahur, ini makruh tanzih. Wa ba'duha yadkhulu fil muharramat, sebagian masuk yang haram ya, seperti ghibah wa namimah wa qauliz zur. Demikian adab-adab puasa. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita dan memberikan kita kesempatan untuk mengamalkan adab puasa ini di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah menjadikan bulan Ramadan kita bulan Ramadan yang bahagia, yang berkah dan membawa kemanfaatan untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.